Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tubun Brotherhood. Ya, di episode kali ini kebetulan saya lagi silaturahmi di kediaman alumni Tubun juga di tahun 2003 yang kebetulan dekat rumah nih di Bintara. Nah, di 2003 kan juga banyak requestan tuh ya. Khususnya nih Bang Grandong nih. Di kolom komentar YouTube itu banyak yang request nih Bang Grandong lah tampilin. Nih alhamdulillah udah kesampean. Ya kita kenalan dulu aja ya biar Abdul ya Bang ya. Atu-atu ya Bang ya. Bisa dari Abang ngecek. Perkenalkan diri Bang ngecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Encek waktu zaman sekolah. Jurusan MP. MP itu kalau di zaman ini teknik pembentukan juga kali Bang ya? Sama ya Bang ya? Mesin perkakas bukan sih? Mesin pembentukan. Iya, mesin pembentukan MP berarti deh, benar. Mesin pembentukan, mesin produksi. Iya. Ini sebelah saya juga perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dimas, angkatan 2003, bareng cek juga. Jurusan gue MP, mesin pembentukan. Satu MP3. kelas nih Bang Dimas sama Bang Cek. Cek MP5 deh. Oh MP5. Iya, wali kelas gue Suratman. Tapi kalau kepala jurusannya masih Pak Harsono bukan sih waktu itu? Iya, masih Pak Arsono. Wah iya. Iya. Masih. Pas sekolah masih Pak Sugeng. Oh Pak Sugeng, Iya. bukannya Pak Bambang berarti? Bukan, Pak Sugeng. Wakilnya Pak satu. Pak Sugiarto. Yuliarto. Iya. Oh. Oke bisa lanjut ke ya. Bang Grandong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Grandong. Jurusan otomotif. Otomotif Bang Grandong. Iya. Kalau wali kelas masih inget dong. Wali kelasnya Bu Pulpa tuh, yang kecil-kecil. Kalau cewek inget ya Bang ya. Yang kecil tuh, yang cakep katanya tuh. Yo, Iya. di zaman itu mungkin muda masih ini ya Bang ya. Iya. Oke bisa geser sedikit ke Bang Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama gua Andika Ubaidillah Muhammad. Biasa anak-anak manggil gua Batu Nah, atau Cek Cakung. Batu itu ada historinya Bang, bisa dipanggil Batu. Wah, kalau histori nama Batu itu memang julukan dari anak-anak itu, terutama senior-senior yang namain gue nama Batu sampai melekat hari ini namanya Batu. Oh gitu, dari senior ya. Nah, gue angkatan 2004, jadi gue adik kelasnya Abang-abang ini. Iya, Kirain gua jurusan satu listrik angkatan 4. juga. Enggak, gue di bawah. Gitu. Tapi lebih sering ke ikut sama abang-abang Iya, ini ya. Karena angkatan gue itu basis Cakung, Pulau Gadung, kereta Pondok Kopi itu cuman gue doang waktu itu sendiri. Oh di 2004. Di 2004. Lah pada kemana Bang? Ya, Angkatannya. sepi deh pokoknya. Ya udah, justru dari momen ini nih mudah-mudahan bisa kumpul lagi nih Bang. Ya, Kali ya. untuk angkatan 2003 2004 biar kita solid terus, ada grupnya, ada Facebooknya, mudah-mudahan dengan adanya Bang Yogi ini seluruh Tubun juga bisa kembali bersatu lagi Amin, nih senior-seniornya. Ya untuk ini Bang, kita di sini maksud tujuannya kan buat silaturahmi ya Bang ya, yang paling pertama tuh. Dan yang kedua, kalau STM tanpa ada nostalgianya kan kayak sayur tanpa garam, betul gak Bang? Iya, betul. Nah ini aneh mau denger nih cerita-cerita Abang dari di dalam sekolah. Mungkin ada momen-momen menarik atau nggak bisa dilupain nih. Mungkin dari Bang Encek di dalam sekolah Bang Encek. Entah itu di hukum guru ya kan pasti dong. Ya pokoknya momennya ya saat telat aja yang paling diingat itu. Nah Itu selalu kena tangan lah sama kepala sekolah lah. Pak Sugeng. Kepala sekolah. iya Pak Sugeng. Lah Bang Cek emang dari mana Bang bisa telat? Tinggal di mana dulu? Dulu tinggal di daerah Pondok Kopi tapi basis Pulau Gadung dulu Patas 98. Oh iya. Itu hampir tiap hari itu pasti telat lah, banyak hambatan Ya lah. itu nanti kita ceritain hambatannya yang bikin Abang Encek telat. Iya. Itu dihukum sama Pak Sugeng berarti Bang? Dihukum itu sama Pak Sugeng itu. Kalau satpamnya waktu itu siapa Bang? Masih inget gak? Babe ya?
Babe ya. Oh, Babe asik lah dia. Oh, masih cengli. Masih asik. Masih cengli ya. Oke, kalau Bang Dimas sendiri Bang, di dalam sekolah mungkin ada yang momen nggak bisa dilupain nih Bang. Momen yang nggak bisa dilupain sih dulu pas mata pelajaran Bu Ulfa aja ya. Kelas 2 tuh, udah masuk kelas 2. Lah berarti di TP itu Bu Ulfa ngajar apa? Kalau di mesin kan, di otomotif dia kan ngajar prakteknya tuh kadang. Ini bukan praktek dia, apa sih, semacam teori juga tuh. Oh, teori juga. Memang Itu kenangan yang nggak bisa dilupain ya. Gue duduk sama Ricky Njuk, satu basis juga. satu basis, Satu angkatan. Bang Riki. Itu asal di mata pelajaran dia masuk jamnya, itu gue nggak dianggap Bang. Lah ngapa? Nggak tahu, katanya anggap aja di kelas ini nggak ada Dimas sama Ricky. Nah, Lupain aja katanya. Tapi alhamdulillah Bang, nilai gue tuh bagus terus. Dia sempat bingung. Dia nggak ngikutin pelajaran tapi kenapa nilainya bagus terus? Gue lupa itu. Pokoknya sampai gue ujian itu Bu Ulfa nggak nganggap gue ada di kelas. Tapi nilainya bagus. Iya. Bisa ya begitu ya. Karena kenapa sama Bu Ulfa itu katanya sih Keberuntungan aja tuh. Ya. katanya sih dulu asal dia masuk pelajaran, gue nih nggak pernah merhatiin dia terus. Gue ngobrol terus sama Ricky. Maunya dibilihin bunga dulu. Bisa dibilang troublemaker di kelas nih. Ya. Akhirnya sampai saat itu dia nggak dianggap tuh. Ngapain nggak ada Dimas sama Ricky ya? Iya. Udah kita belajar aja. Tetap ada asal tugas gue asal ngerjain. Tapi kalau untuk pelajaran sendiri masuk Bang? Pelajarannya. Alhamdulillah ya. Iya. Iyalah. Sampai praktek tuh gue masuk terus. Oh ya, mantap. Bisa lanjut ke Bang Randong nih, Bang Randong. Ya, dulu sama Pak Harsono tuh. Guru praktek. Berarti semuanya Bang, semua alumni yang aneh wawancara nih pasti Yang paling punya sadis kisah sama Pak Harsono nih. Tuh, Apa tuh Bang Randong kisahnya? Kalau kita kagak bikin bidang, udah dah pasti dilas kita, ditempelin. Ngikir Iya, apa yang itu? ngikir betul. Ngikir. Pasti dilas itu udah lagi paling parah dah itu dah. Maksudnya di las di setrum gitu. Di strum begini, thread. Oh, diiseng. Kadang juga kita diketok pakai gajah. Itu dah kalau Pak Harsono. Emang Gak kalau bakal gue lupa dah. Kalau Pak Harsono emang agak disiplin, keras sih. Iya Bang. betul emang Keras. sih. Iya. Keras. Karena kalau nggak salah Pak Harsono itu alumni juga Bang. Lulusan pertama. Juga ngajar juga di sekolah Bonser. Oh gitu. Jadi di negerinya dia ada di Bonser, di swastanya dia di Tubun. Iya, benar. Luar biasa Pak Harsono. Ini juga kita kan udah tahu sendiri kalau Pak Harsono udah berpulang ya Bang ya. Iya. Almarhum, semoga arwah Pak Harsono diterima di sisi Allah. Amin. Iya, segala kebaikannya juga diterima. Iya. Amin. Amin. Bisa lanjut nih ke Bang Batu. Gue pernah punya cerita, tapi seolah-olah gue nggak diakuin sih di Tubun. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 nama gue nggak ada di absen. Lah terus gimana? Ya jadi waktu itu mungkin karena gue kenakalnya gue kali kan. Pokoknya setiap di absen itu nama gue dilengkapin. Nomornya nggak ada, namanya nggak ada. Berarti Bang Batu termasuk masuk Tubun itu karena jalur spesial ya? Karena orang tuanya emang kebetulan di bidang. Kemungkinan iya juga sih. Iya kan? Karena bokap gue juga alumni Tubun tahun 80-an. Nah, lo keluarga besar Tubun deh itu. Tadinya sih gue pengen masuk SMA, cuman karena bokap gue menyarankan di Tubun, ya alhasil gue masuk Tubun. Ya buktinya bokap kan jadi juga. Iya. Gitu dah. Harapan juga paling enggak lebih dari bokap. Iya, setelah gue masuk Tubun ternyata itu sekolah terlambat terus kita. Memori paling gue inget itu Gitu setiap masuk apalagi kita lewat Pulau Gadung kan. Basis Pulau Gadung juga, kereta juga kalau gue. Ya rambut gue nggak pernah utuh deh, terlambat. Alhamdulillah gue digampar nggak pernah. Jadi problematika saat itu ya terlambat ya. Betul. Nah ini nanti kita bahas nih Bang. Kan terlambatnya kenapa itu nanti dibahas. Terus masih ada lagi Bang di dalam sekolah Bang? Sekolah itu aja sih. Paling gue ya terlalu banyak memori jadi apa yang mau gue ucap ya? Itu aja sih. Nah kalau Bang Batu sendiri ikut di basis? Gue lebih aktif Pulau Gadung sama kereta. Cuman dominan gue kereta. Oh lebih dominan di kereta. Karena di wilayah Cakung waktu itu gue bertiga, 2 orang nggak lulus, akhirnya masuk kereta, jalur kereta udah tiap hari. Iya makanya bisa ngikut di angkatan 2003, lebih condong ke 2003 ketimbang 2003. Di 2004-nya. Betul. Oke, bisa lanjut ke Bang Cek. Tadi kan Bang Cek bilang
Dan saya juga jelasin problematikanya keterlambatan anak-anak Tubun ini ada suatu hal. Nah, itu bisa diceritain tuh Bang. Kita nostalgia di sini. Ya, problem utama kita selalu telat berangkat sekolah ya tahu sendirilah jalur Pulau Gadung itu seperti apa. Pulau Gadung. Dari ujung ke ujung itu ya kontras semua sama anak Tubun gitu ya. Apalagi pada hari-hari tertentu itu, hari Rabu, kalau hari Jumat itu, di tugas itu pasti banyak anak-anak sekolah lain yang pada PKL gitu. Oh, BLPT. Iya, anak KR, anak Budut, anak Bonser itu gabung jadi satu di situ. Di situ alasan utama kita selalu telat gitu untuk sekolah ya, karena banyak halangan lah gitu dengan sekolah-sekolah lain. Nah, itu ada momen apa tuh Bang? Mungkin ada momen yang paling Abang ingat di kelas 1 lah. Dengan yang sekolah tadi mungkin yang Abang sebutin. Kalau momen yang paling berkesan ya pernah sih mendem sehari gitu di LP. Di LP apa di Polsek nih? Di Polsek. Oh, di Polsek ya. Berarti yang di depan Gang Subuh. Iya. Nah, itu Gang Subuh tuh Bang. Ya. Bisa diceritain Bang? Ya itu momen-momennya saat itu ya, kalau nggak salah antara hari Rabu atau hari Jumat itu ya terjadi tawuran antar pelajar. Tiba-tiba dari di belakang itu udah dipegang sama polisi ya. Di situ langsung ditelanjangin ya kan. Tapi Bang Encek udah tahu belum sih kalau Tubun itu ya di zaman itu emang lagi gencar-gencarnya tawuran itulah. Udah tahu ya. Udah tahu berarti konsekuensinya. Sebelum masuk waktu masih zaman SMP itu udah pernah ngikut juga sama anak-anak basis Pulau Gadung tuh. Ya karena dulu zaman SMP itu nongkrongnya udah sama anak Tubun. Lah emang SMP di mana tuh Bang? SMP di Pulau Gadung, Pegangsaan. 170 di situ kan ada tuh alumni. Iya. Di situ kan ada tuh alumni Tubun. Iya. Nah, itu suka nongkrong sama dia, udah gitu suka diajak juga ngikut. Oh, siapa tuh Bang? Alumni mungkin di sini ada yang nonton nih Bang. Alumni saat itu si Waar, panggilannya Waar. Oh, Bang Waar. Iya. Bang Waar. Berarti waktu itu baru-baru sekolah, pengen berangkat. Terusnya ada kelas di tugas. Iya, ada kelas di. Dan kebetulan waktu itu langsung ditegrep tuh Bang. Iya, benar. Sendiri doang. Ya alhamdulillah ada temennya juga tuh si Topik Gendut tuh. Tahu kan Topik Gendut itu yang rumahnya, padahal itu dia rumah juga di Cipinang juga. Di apa? Yang di Brimob itu Kiwai itu Bang. Oh iya, kan? Di Brimob. Nah, itu enggak iya. Bisa lanjut nih ke Bang Dimas. Kalau Bang Dimas sendiri di masa kelas 1 otomatis kan transisi tuh Bang dari SMP ke STM. Iya. Gimana Bang? Kenangan banyak juga ya. Kalau gue bilang sih masuk Tubun itu dulu berangkat ngeri, pulang ngeri. Itu bayangan dari SMP udah tahu kondisi seperti itu. Udah tahu. Cuma orang tua tuh belum tahu kalau di Tubun itu seperti apa. Cuman almarhum abang gue udah tahu kalau Tubun itu berantem, apalagi musuh bebuyutannya Bonser. Karena abang gue kan alumni Arsis 2 Pulau Gadung kan. Arsis. Iya. Iya. Udah gitu juga nongkrongnya di Arema sama-sama. Arsis juga di Arema, Tubun juga di Arema kan, di Pulau Gadung. Gitu. Batas 98 kalau nggak 13. Betul. Apa tuh Bang? Ada momen apa itu Bang? Di awal masuk Tubun. Awal masuk tuh gimana ya? Banyak sih gue. Pertama kali gue ikut basis kereta nih. Asal masuk pagi gue naik kereta. Awal mula naik kereta karena takut konsekuensi telat. Iya. Makanya naik kereta yang tepat waktu. Iya, terus Bang. Pas ketemu hari Selasa tuh sepi tuh basis tuh. Basis sepi tuh. Gue pas ke hari Selasa itu kelas 1 gue masuk siang. Oh, kelas 1 siang. Oh, kebagi 2 ya. Ada siang, ada paginya. Ada paginya, ada siangnya. Terus kebetulan gue hari Selasa tuh masuk siang. Basis tuh rata-rata pagi semua, yang basis Bekasi gue tuh rata-rata siang semua. Makanya melipir ke kereta. Iya. Ketika gue pulang sekolah tuh bingung kan mau naik apa nih, Pulau Gadung apa kereta. Akhirnya gue naik kereta. Gue udah ancar-ancar tuh naik kereta jam 6, karena kalau jam 5 pasti barengan Bonser. Nah ternyata tuh Bonser jam 6 juga Bang.
Iya. Tapi udah abu-abu bang posisi, celana udah abu-abu. Terus abu-abu. Pas kebetulan gue tuh hari Selasa tuh olahraga kan, baju olahraga gue taruh di stasiun Cakung, gue dijalanin tuh sama Bonser. Gue sempet nggak ngaku bang. Maksudnya dijalanin di ini di dia apa? dia inilah istilahnya apa? Sweeping. Oh sweeping, iya. Pas kedapatan tuh gue tuh di atas kan, gue berdua sama temen gue sama anak bekas itu Bowo. Terus? Nah gue sempet nggak ngaku kalau gue bukan anak Tubun, gitu. Nggak, dia nggak percaya, dia ngerasa. Geledah. Iya geledah tas dulu, begitu tahu. Oh lu anak Tubun, nah, gue dijambak diberi gue. Nah itu dia tuh. Jadi gue diberi, pas mau diberi kedua kalinya lagi, gue lompat bang pas kereta jalan. Serius? Itu kereta jalan gue lompat, daripada gue mati di atas, mending gue mati di bawah. Kalau pikiran gue begitu. Gue lompat, udah berhubungan darah kan, nggak bisa jalan, mata gelap. Itu teman abang? Dia sendiri? Bowo itu kebetulan pakai baju bebas. Ya aman dia. Dan abang nggak nunjuk dia juga anak Tubun? Enggak. Aman berarti itu bang Bowo. Luar biasa tuh. Gua jalan, nggak ada yang berani nolongin gue bang. Di sanjung, tolongin pak, nggak ada yang berani. Posisi udah tergeletak kayak gitu? Gue bangun, gue jalan. Posisi gue jalan, udah berhubungan darah, sepatu hilang satu, dia udah diambil, tas juga. Gue keluar stasiun, ketemu sama angkatan gue. Namanya si Tonga, anak Cakung. Bang Tonga, iya. Gue dibawa sama dia bang. Terawalnya gue nggak berani. Udah gue angkatan lu katanya. Lu anak Tubun kata dia gitu. Jadi udah kenal muka nih ya? Iya. Udah kenal muka. Gue diboncengin dia ke rumahnya dia. Gue ditelepon sama nyokapnya Tonga. Dijemput lah gue tuh sama abang gue sama bokap gue. Dibawa ke rumah sakit. Jadi gini ya bang, posisinya waktu itu melatar belakangi tawuran ya sebenarnya ini kayak gini nih kondisinya. Kita lagi bener-bener niat sekolah, ya tiba-tiba ada hambatan gitu loh. Orang lagi mau pulang tiba-tiba di sweeping ya kan, di sweeping. Kawan kita ini salah satu langganan selalu masuk rumah sakit. Nah, langganan bang. Bukan itu aja bang gue tuh, itu gue kelas 1 kan. Kelas 1 awal tuh baru perubahan dari biru putih ke abu-abu. Iya makanya. Gue udah kena tuh di situ. Itu sampai kuat orang tua gue jemput naik taksi. Itu kena apanya itu? Itu gue kena sini pertama kan diberi kan. Itu. Nah, itu awal perubahan dari putih biru ke putih abu-abu. Iya, masa transisi. Setelah mau ujian, nah itu gue paling parah. Ya itu kita sambung nanti bang. Ini kita. Itu nanti ada cerita lanjutan. Iya, siap. Satu perubahan dari putih biru ke putih abu-abu, gue udah terjadi seperti itu. Adaptasinya ngeri banget ya kan. Waktu kelas 1 itu lagi keras-kerasnya gitu. Oh posisi abang masuk di tahun 2000. Tahun 2000. Notabene lagi keras-kerasnya. Kerasnya itu. Lagi Itu hampir tiap hari lah. Nah itu dia. Jadi keributan lah, tawuran gitu lah. Nah kalau bang Grandong sendiri bang di masa transisi dari putih biru ke putih abu-abu bang, mungkin ada pengalaman tuh bang Grandong. Putih abu-abu paling pas pulangnya Yogi. Salah naik kereta gua. Nah, tuh kereta Bonser RD gua tekin. KRD bang, begitu. KRD. Oh masih ada KRD ya, begitu ya. Dulu kereta odong-odong dah. Tuh. Gua naik dah sebret. Gua nggak tahu dong, namanya kita kelas 1 kan. Iya. Kita juga belum tahu wilayah, sama jalur juga. Iya. Yes, kita naik tuh, set. Kira-kira kereta jalan di kampung Sumur tuh ada ngejalanin gembel-gembel konser tuh bet udah tuh pas sampai di Kamjet Helmi. Oh jadi abang nggak sendiri posisi? Iya. Berapa orang bang waktu itu bang? Dulu 3 orang. 3 orang yang emang udah kenal dari pas mos gitu. Iya, karena dia satu hebat anak Cakung semua Ki. Oh, kebetulan memang ya, anak Cakung. Gitu, Iya. Lantaran kita kelas 1 kan, kita kan namanya nggak tahu Ki. Udah dah dibantain tuh. Emang lagi pada kagak bawa Apa-apaan. Ya udah jebret. Karena ada korban. Si Helmi. Bang Helmi itu. Ya, yang cocok
Serius? Iya, baru abu-abu itu dicocok. Iya, dicocok itu. Keras banget ya waktu itu ya posisi ya. Bener Yogi. Tapi gembel semua sih. Oh. Gak ada yang sekolahan ya. Tapi posisinya waktu kelas 1 itu tuh abang udah sempet ditatar atau dikasih instruksi sama abang kelas gak sih? Nanti kalau misalnya pulang lu ngumpul dulu gitu, biar kagak kejadian kayak yang udah-udah. Ditatar kita kayak kagak cek ya? Ditatar mah udah pasti. Gimana bang? Tapi kalau di Ya pokoknya intinya kita tatarnya ya pulang sekolah itu selalu ngikut basis lah. Iya, diarahin ikut basis kan. Kebetulan gua pas itu ketiga-tigaan gitu. iya. Nggak tahu naik kereta tuh. Asal naik aja dah. Namanya kita kagak tahu kan, ada kita naik yuk. Udah kan namanya satu rumah ibarat ya, Iya, satu kampung. Satu kampung pas kagak tahu dah. Itu udah pas kejadian tuh Gi. Nggak bang, gua lupa tuh. Bang Helmi yang kena. Jadi posisinya waktu itu kelas 1 itu tuh ada jam praktek bang, ya kan? Mungkin yang sleep itu, jadi yang biasanya pulang jam 12, mungkin abang waktu itu posisi jam 2 ya baliknya, ada praktek ya? Kagak, sore waktu itu. Oh sore ya, pokoknya intinya ada praktek aja. Jadi Ada siangnya. beda Posisi waktu itu gua. Nah itu cerita Bang Gerandong, dia benar-benar baru masuk tuh Bun. Dan itu niatnya mau pulang sama mungkin kayak Bang Dimas juga tuh, keponggok sama ya oknum lah, kita bilang oknum, ya kan? Iya bang ya, kita bilang oknum. Nah itu nanti ada kisah juga nih kelanjutannya. Pokoknya berawal itu dari ya kita niatnya lurus mau balik ya kan. Oke, nanti kita sambung lagi tuh. Kalau Bang Batu gimana Bang Batu? Wadaw. Ini kan pasti Bang Batu masuk, Bang Gerandong udah kelas 2 nih. Iya. Ya gitu. Kalau gue sih kelas 1 masa-masa apes. Karena gue kelas 1 aja udah 4 kali gue ditangkap gara-gara abang kelas. Itu tuh gue pernah waktu itu Gi di Pulau Gadung nongkrong di Arema, tempur sama anak Poncol sama anak Bariwan tuh. Sorry, Bukan Bang. yang waktu itu kena itu. Mohon maaf, boleh kasih tahu gak Arema itu letaknya di mana sih biar ada gambaran gitu. Dulu Arema. itu posisi Warteg. dulu di situ ada Tepatnya ngetem. Depan terminal Pulau Gadung. Oh iya, tepatnya di depan. kalau Itu- dulu itu kan di situ tempat ini tuh supermarket lah ibaratnya supermarket yang kita jadiin tongkrongan sebelahnya warteg tuh kan. Kalau sekarang posisinya itu persis di terminal busway-nya tuh Oh, depannya. posisi udah jadi terminal busway. Dulu belum. Iya, sekarang Dulu, udah. kalau sekarang Arema Makmur masih ada. Oh masih ada. masih ada ya. Oh. Nah dulu tempur di dalam terminal. Alhasil gue ditangkap tuh sama supir-supir tuh kan, 3 perapat tuh ditangkap gua, terus senior gua kelas 3 waktu itu gua kelas 1 doang sendiri tuh. Ketangkep berempat, gue, Kusoy, Acul, satu lagi siapa gue lupa tuh. Gue berempat ditangkap, dibawa ke Polsek Pulau Gadung tuh. Oh. Nah di situ ada cerita lucu juga tuh Gi. Iya. Waktu gue ditangkap, senior gue pada ngakunya sekolah di Parpol 2. Sama lu nggak sih Cek waktu ditangkap Cek? Enggak ya? Nah, dulu mah sekali doang. Nah, aku di Parpol begitu orang Polsek nelpon orang Parpol ditanya jurusan apa. Ya gue sebutin jurusan gue. Ya kelas 3 ngaku kelas 2. Begitu datang kepala sekolahnya Parpol 2 itu. Ternyata bukan kan. Kagak ada yang Habis kenal kita, ya. iya, Makin- habis kita ditabokin sama polisi kan. Waktu itu gue 4 kali ketangkep. Terus mungkin abang-abang yang fokus ini tahu jadian ulang tahun fokus Cek. Oh, Yang gue 84. ketangkep sendiri. Begitu barang buktinya 2 karung. Jadi lu nggak tahu itu posisi barang bukti, lu nggak tahu sama sekali, tiba-tiba pas udah di polsek 2 karung. Iya. Buset. Jadi waktu itu kan kita udah basis banyak tuh kan. Waktu itu gue kelas 1 full perumpung juga datang, ada Jawa, ada Acil datang. Romangun, Bang Wiro juga datang. Moro apa Wiro sih? Moro ya. Wiro, Moro ada, Bang Moro. Nah, dia datang, ya udah. Diacak-acak tuh polisi tuh. Gue masuk tuh ke Pernas Klender. Begitu masuk ke Pernas Klender, gue ketangkap karena fisik gue waktu itu kan baru masa orientasi tuh kan. Iya. Tangkap 2 karung, udah gue nyerah. Akhirnya bokap gue turun tangan, itu aja sih. Iya pasti semua
konsekuensi pasti orang tua lah yang nanggung. Waktu Sisanya itu. sih yang 3 kali itu gue dikeluarin, alhamdulillah dikeluarin sama Pak Suratman ya. Iya, Pak Suratman datang, tiba-tiba gue bebas, hormat bendera 1 jam bebas, sampai sekolahan gue hormat bendera sampai sore. Gitu aja sih kalau gue sih masa-masa kelas 1, masa-masa apes gue. Setahu aneh kalau dari angkatan sebelum abang nih ya, kan sempat wawancarain Bang Bedul juga. Nah itu katanya dulu di Pulau Gadung itu nggak ada masalah bang. Maksudnya di dalam Pulau Gadung kita friend di sama STM lain. Lah kok bisa bentrok gimana tuh bang Batu? Nah pas Awal itu emang mulanya. waktu itu tuh lagi nyari gara-gara kita gitu. Waktu itu nyari gara-gara, nyari bariwan. Gue nggak tahu ceritanya. Pokoknya gue jalan sampai jembatan. Nah jembatan itu kan base campnya bariwan tuh dulu. Jembatan kali kecil Jembatan kan? Warjeng bukan? Bukan di dalam terminal itu. Oh Iya. ada. Itu kita posisi tongkrongan itu sebelahan sama anak Pariwan. Oh gitu, iya bang. Tapi dulu kita nggak ada masalah. sebenarnya nggak ada masalah. Emang nyari masalah aja nih. Pada saat itu gue ikut-ikutan, tiba-tiba ribut, gue ikut, gue belakang, namanya paling bocah, kepegang lah. Iya, makanya baru Iya. masuk. Itu masa-masa orientasi gue. Nggak tahu selah ya kan. Oke bisa lanjut ke Bang Cek nih. Nah Bang Cek dari yang pertama kali ketangkep itu langsung mutusin ikut kereta tuh bang. Apa masih bertahan di Pulau Gadung? Nggak, tetap bertahan setia sama Pulau Gadung. Yo. Bahkan kalau nggak ada anak-anaknya tetap berangkat Pulau Gadung lah. Paling naik mikrolet lah sendirian. Tapi itu nggak ketinggalan, selalu bawa karter di kos kaki itu buat jaga-jaga aja gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya kejadian gitu, kawan-kawan kita yang naik mikrolet itu yang berangkatnya sendiri atau berdua orang itu, kalau udah ketahuan sama sekolah lain itu selalu dikepung, selalu kena gitu. Wah acau ya. Iya, makanya hampir tiap hari lah kalau nggak ngikut basis gitu nggak ketinggalan lah karter begitu. Nah, oke tuh itu apa persiapannya Bang Cep setelah tahu kondisinya STM itu ya seperti itu. Ya dibilang waktu itu apa ngaco ya kita sekolah bukannya bawa buku malah bawa karter karena kondisi emang kita mau sekolah gitu bang ya. Emang karena keterpaksaan. Iya, juga keterpaksaan. kita, ya kan? Situasi ya. Iya. Situasi kita yang membuat kita jadi seperti itu. gitu. Nah itu kalau bergeser dikit tuh abang kan pasti tahu lah dari abang kelasnya gang remaja. Iya, gang remaja tuh. Pokoknya sepanjang jalan Pulau Gadung itu. Iya. Ya kontras lah sama sekolahan kita Tubun itu. Ada pernah momen di gang remaja bang mungkin bang? Kalau momen ya di gang remaja ya banyak juga sih, cukup banyak gitu di tugas gitu. Pokoknya itu hampir tiap hari kita selalu perang gitu. Itu bahkan dalam sehari itu kita bisa tawuran 2 atau 3 kali itu. 3 kali dalam seperjalanan Iya. itu. Kadang-kadang kita berangkat nanti sampai tugas itu kita nggak jebol, balik dulu ke Pulau Gadung. Nanti kita coba lagi, itu nggak jebol lagi. Ya begitu ya terus pokoknya. Iya. Jadi ya begitulah. Jadi sekolah itu benar-benar taruhannya ya tahu diri lah. Dan mungkin juga pernah dengar juga aneh bang di angkatan 2001 itu pernah dikepung bang. 2001 abang mungkin baru kelas berapa itu bang? 2001. Kita kelas 1. Iya. Mungkin peralihan dari 2000 Soal 2001. dikepung itu mah itu emang abang kelas kita. Nah, iya, Yang makanya- kejadian yang sampai masuk berita kan itu pada. Iya itu gimana tuh bang? Mungkin abang tahu lah ceritanya. Kalau itu posisi kita saat itu belum masuk, Belum ada. belum nampil, belum masuk sekolah itu kita. Iya soalnya yang aneh tahu itu sekolah, angkatan SMP masih kita. 2001. Oh berarti bukan di fase abang sekolah ya, bukan di zaman abang Itu sekolah juga ya? kayaknya kejadian bukan 2001, 2000 ke bawah. Oh 99 posisi. Pokoknya kita belum masuk Tubun. Iya jadi nanti kita tampilin juga nih alumni tahun 2001 yang
notabene ada di kejadian. Posisi waktu itu Patas dipantek, bener-bener dipantek, dikelilingin nih bang. Dikepung begitulah ya. Iya. Padahal itu posisi kalau nggak salah kan sebelah gang remaja itu ada polsek itu. Polisi aja itu sampai lepas tangan, kayaknya seolah-olah sengaja gitu. Biar dikasih kesan jerak mungkin Oh ke anak-anak gitu Tubun itu. posisinya. Iya. Nanti kita bahas di narasumber di tahun 2000. Semoga ada kesempatan. Lanjut ke Bang Dimas. Gimana Bang Dimas? Kondisi setelah jatuh ada kapok apa gimana nih? Apa makin waduh, gue mau sekolah bener malah diginiin. Besok lo lihat gitu. Apa gimana Bang? sempat izin juga ya seminggu ya Seminggu nggak sekolah. Iya, seminggu tuh nggak sekolah. Dirawat itu ya. Iya. Ketika pas masuk sekolah ditanya tuh sama abang kelas tuh. Biasalah kan abang kelas, kapok nggak lu? Iya. Nggak ada kapoknya gitu lah. Nggak ada kapoknya lah. STM tuh kelas 1 kan nggak ada kapoknya nih katanya. Nggak ada bang. Nggak ada. Bagus aja. Masih ikut basis Pulau Gadung terus Pulau Gadung lagi. Basis gua kan 4-3 tuh ngumpul di Pondok Ungu tuh biasa di Opel tuh tempatnya Bang Bedul. Oh Bang Bedul. Iya. Situ rame-rame tuh. Perjalanan juga tuh dari 4-3 Pondok Ungu itu kadang ada rinangan juga ribut sama Risau di Auri ya kan. Oh ngelewatin Auri ya Bang, Auri, pasti ya. Pasti. Iya. Ntar kalau udah ngelewatin Risau udah tuh dari Sumurpur ketemu lah cek ya kan naik 42 dia. Pupar ketemu lagi anak-anak pada naik gabung jadi satu di Pulau Gadung di Arema. Berarti di Risau zamanannya Bang Debleng ya? Debleng. Itu udah momoknya dah. Iya. Ya. Ganjelannya Bang Debleng tuh ya. Itu di klender tuh. Kalau udah habis jempol dari tugas, GR ketemu klender Debleng nih enggak ada sepi. Lanjut. Masih di kelas 1 tuh gua pas kesan gua yang paling pahit gua kena di gang remaja tuh. Pernah juga di gang remaja. Nah, gimana tuh Bang? Bisa diceritain. Dulu gua sore tuh kita kan maghrib. Iya, bilang maghrib tuh gua. Sama abis itu kita ribut dulu monser tuh, Bang. Dia lewat depan sekolahan. Serius? Iya, depan sekolahan sore. Ribut situ kan. Udah naik Patas tuh udah mau maghrib tuh. Dari depan Tubun. Miring abis dah tuh bau bendera gede-gede. Wah, udah pada siap-siap dah. Itu Patas masuk pol. Sengaja dibelokin. Nah, kata anak-anak tuh udah turunin depan mata buat apaan lagi katanya. Jangan ada yang bilang tren, jangan ada yang bilang udah lah telanjur. Enggak sengaja dibelokin karena sopir udah tahu di sana rame. Di gang remaja rame, makanya ditahan. Buat ngindarin mobil mereka. Lah iya, makanya kan udah pengalaman kan pasti di tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya Abang dimasukin ke pool. Bukannya balik badan kita ke sana tetap jalan. Lanjut. Masalahnya udah deket lagi ngapain balik lagi katanya. Udah terusin aja ya. Iya. Di situ jadilah bentrok tuh sama gang remaja tuh kan. Habis apa segala macam. Nah, itu ada kejadian tuh keteter nih ceritanya nih. Oh, kita ya anak-anak keteter nih pada. Itu 2 jalur udah rame tuh. 2 jalur udah rame. Nah, pas udah keteter itu gue lari, cabut ya kan. Nah, di situ gue diberi teprot, gue jatuh kena trotoar. Itu diberi apa dong? Nggak tahu, pokoknya gue diberi ya dari belakang. Konblok ya. Uset. Gue mau dibacok, mati loh, gue diseret. Sama Banoy. Alumni abang kelas. Veteran lah itu. Dia Bukan, seangkatan juga. Dia nggak lulus sih. Nggak lulus, iya. Nggak sampai Berarti abang hutang budi nih abang Banoy. Iya. Bang Banoy itu. Iya. Diseret sama dia kan. Diseret sampai Jatinegara Kaum. Buset ya. Terus gue bilang tuh gue mau minta tolong nih, bilang, tolong, gue nggak bisa ngomong bang. Gue gagu. Ya karena emang bener-bener kehantem pas pala belakang itu kan fatal bang. Kalau nggak geger otak ya mati. Bisa mati. Akhirnya gue ditolongin tuh kan, gue dibawa sama Tino sama Banoy, dibawa ke Persahabatan. Gue di situ gue naik angkot, turun di Layur angkotnya. Di 36 nyari angkot lagi nggak ada yang ke Persahabatan, akhirnya naik bajai nggak ada yang mau nih karena gua anak sekolah kan. Tapi posisi udah berdarah-darah bang? Nggak ada keluar darah bang, cuman luka dalam jadinya. Iya luka dalam. Apa aja nih kan? Nggak ada yang mau tuh, akhirnya temen gua tuh si Tino sama Bani itu ngomong nggak ada duit lagi nih kata dia gitu kan. Gua bilang gini, gua bilang gitu, lu ada duit? Gue manggung, akhirnya seperti bajai. Pas nyampe Persahabatan gue ngambil duit, gue kasih ke teman gue nih. Terus gue pas nyampe Persahabatan gue minta kertas sama teman gue, takut terjadi apa-apa nih pak. Gue nulis,
tas gue ada BR, bawa cabut. Oh gitu. Akhirnya diambil sama Tino nih tas gue nih. Takut namanya di persahabatan gue begini kita kejadiannya takut security nanya macam-macam. Iya. Ya jadi panjang lagi ya, dia bawa cabut tuh. Dibawa cabut sama Tino, Banoy. Ternyata tuh security tahu kalau tuh tas sama isi BR. Akhirnya dikejar. Gue ditinggalin tuh di situ. Ya ampun. Dilala di situ, gue ditolongin sama ibu-ibu. Dek, sekolah di mana? Nggak bisa ngomong. Begini, dia ngambil kertas sama pulpen. Sekolah di mana? Gue tulis Tubun. Oh Tubun, berantem mulu nih kata konser kata gitu. Dibawa aja sama dia digendong ke masuk kamar. Udah deh, anggap aja saya ibu kamu katanya. Anak saya juga tuh kena katanya. Kena di mana katanya? Gue bilang sama gang remaja. Oh, ada nomor telepon nggak kata dia? Gue tulis nomor telepon rumah. Telepon tuh sama ibu itu. Dia tunggu sebentar, saya beli minum dulu. Gue dibeliin minum teh manis panas sama roti. Sampai disuapin Bang Yogi gue. Luar biasa itu. Anggap aja ini ibu saya katanya. Apa ibu kamu kan Iya, gitu. saya anggap ibu. Gue disuapin roti, disuapin minum teh. Abis Isya orang tua gue datang. Kenapa? Kan nggak ada luka, gue bingung juga orang tua kan. Gue minta pulpen, gue tulis pindah rumah sakit buru-buru. Tapi kondisi masih ini Bang, masih diri gitu masih. Udah Geletak. Di tempat tidur. Di tempat tidur. Gue minta tuh pulpen sama kertas, gue nulis suruh pindah rumah sakit buru-buru. Kata nyokap, mana Mitra? Gue tulis kejauhan. Islam, gue manggut. Akhirnya bawa. Selama 1 jam 2 jam lebih gue nggak ditanganin Bang di persahabatan. Bokap gue ngamuk-ngamuk. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit Islam Pondokopi. Di Islam Pondokopi nyampe jam 10 malam sampai jam 11 nggak ada alatnya, dioper ke pusat Islam Pondokopi Putih. Iya. Nah, jam 12 malam nyampe di Islam Pondokopi Putih, gue di CT scan, jam 1 hasilnya keluar, bokap gue, nyokap gue suruh tanda tangan, nyokap gue pingsan. Akhirnya bokap gue tanda tangan. Diagnosis apa? Pembukaan darah di otak. Subhanallah. Akhirnya pagi gue menjalani operasi di jam 7 sampai jam 10 pagi. Dikerok apa? Dulu badan gue nggak segini Ki. Lempeng, kurus, habis. Pagi-pagi. Ada tuh sebulan lebih gue sakit di rumah sakit Islam Pondokopi. Gue koma 8 hari. Gila. Koma 8 hari. Orang pada nanya, koma dibimbing apa sih? Apa sih? Nah, sebenarnya pribadi gue nggak dibimbing apa-apa gitu. Gue cuman misalnya kayak kita abis kerja keras tidur pules banget gue melek cuman tidur lagi gitu. Itu nyokap gue sampai alhamdulillah Pas udah kondisi lu denger tuh Bang. Itu gue masuk ICU apa gitu tuh. Ini tangan gue diikat kayak orang gila. Oh kondisi Diikat pakai perban di selang-seling. Iya. Kaki kanan ini semuanya empat-empatnya nggak, jadi gue nggak bisa, masanya gue ngamuk mulu. Sampai nyokap gue nih, gue tabok, gue tampol. Temen gue besuk, gue tampol. Jadi tangan kanan mulu nih, betot perban putus. Jadi posisi pas terakhir itu mungkin ada efek trauma tuh Bang. Mungkin di situ. Jadi pas gitu, ya. Pas Abang kondisinya udah nggak berdaya, ya itu tanpa disadari Abang ngeluapin. Iya. Itu betul. Akhirnya pas gue sadar, pas ke 8 hari gue bangun mau ngomong nggak bisa. Itu kayaknya putus asa, wah ganggu. Akhirnya disiapin APS sama pulpen sama nyokap, dijepit kan pakai klipan itu. Di mana gitu, rumah sakit mana? Islam atau nyokap. Gue bangun tuh, mau makan apa? Ntar aja. Nulisnya nggak, ya agak susah lagi. Iya. Sakit lagi kan. Nah di situ gue menjalani perawatan apa segala macam. Ketika seminggu gue boleh pulang, gue suruh terapi karena gue mati sebelah, nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ gue terapi dalam 1 minggu, gue minta stop karena bareng terapi gue aki-aki sama nenek-nenek, gue nggak mau. Jadi posisi bareng sama orang jompo ya Bang? Iya, karena kan orang terapi rata-rata orang yang itu kan. Iya. Sesuai lah mau umur lu juga. Iya. Di situ ada kejadian lagi paling gue nggak pernah gue lupain gitu. Gue suruh tidur ngerbak kayak angkat barbel ya. Nah, ketika gue udah capek, kan nggak ada yang nungguin kan, orang tua nggak ada, saudara nggak ada, harus sendiri kan terapi. Itu perawat nggak ada Ki, gue ambil kesel, gue banding juga tuh perawat, kenapa masih masuk? Gue tulis
saya udah capek. Itu gue paling itu kejadian paling gue ingat. Begini terus, gue minta tolong kalau gue lepas kan gak enak kan. Iya. Pikiran gue begitu kan. Gua, terus adik gue udah kesel nggak ada yang ini bisa ini. Kacau. Akhirnya di situ gue bolehlah dia jalin pulang tuh. Iya. Gue dibelek kepala gue gitu. Nah itu dia, luar biasa itu kisahnya. Perawatan dalam di rumah sebulan juga, belajar jalan, belajar ngomong. Tapi dari pihak sekolah gimana bang? Tanggapan dari pihak sekolah? Akhirnya gue dapat info, kebetulan Pak Giarto dekat sama warga komplek gue. Dulu Giarto itu kan polisi. Nah, angkatan polisi itu, veteran polisi itu rata-rata temen Giarto semua di komplek gue. Oh gitu. Nah, ketika gue dapat info ada ujian kenaikan kelas, gue minta orang tua gue urus masalah sekolah gue. Emang dari awal kan waktu pertama kali gue kejadian di kereta, gue mau dipindahin sama nyokap. Udah lu masuk SMA aja gini-gini. Kalau Tubun ribut mulu ngapain katanya. Iya. Mau ribut apa mau belajar kata gitu. Ya yang penting sekolah lah, dua-duanya lah. Iya. Mending sekolah lulus, gue bilang gitu kan. Di situ nyokap ngurus orang tua nih ke sekolahan, akhirnya dapat keringanan. Dari awalnya sih Sugeng Gak mau awalnya. Nggak bisa lah. Karena masa dengan murid nggak masuk berapa bulan, iya tuh naik kali. Ya Giarto ngomong, nanti saya ngurus bu, nanti disamakan aja sama temennya. Tapi ini anaknya mau ujian pak, dia nggak mau, takut kata gini. Masanya Pak Sugeng ultimatum saya gitu, nggak usah dengerin kata Giarto. Nah akhirnya gue masuk lah ujian nih kenaikan kelas, nggak ada yang kenal gue sama kali Ki. Ini kalau gue nih gue Dimas, nggak ada yang kenal karena gue berubah. Dulu udah badan gue kurus kok gemuk, sampai gue dikatain Sincan masuk katanya, karena gue gemuk, kepala botak. Itu wah Sincan gitu gue dia. Jadi Dimas ya itu Bulpa juga tuh yang ngawasin gue ujian. Didampingin Bulpa lah gini-gini. Tau lah pokoknya dia tahu gue kalau dulu gue diajarin dia kelas 2 bagaimana, kelas gue kejadian gitu sangat baik sama gue gini-gini, dibimbing apa tuh. Ternyata di situ nilai gue pas gue pemain rapot naik kelas nih ke kelas 2, di situ gue nilai gue disamakan ternyata berkat Giarto. Oke. Itu doang sih kenangan gue yang paling gue itu doang juga luar biasa itu bang. Buset. Dua kali dikasih kesempatan tuh. Gue masih dikasih sehat. Lah iya, dua kali ya bang. Jarang-jarang orang dikasih kesempatan kedua ya kan. Nih abang bisa jadi tuh bang. Ya bisa lanjut nih ke Bang Grandong. Ya. Kalau Bang Grandong sendiri Pas kelas 1 kemarin tadi kan udah dibahas nih. Nah mungkin udah kelas 2 kan udah jadi abang kelas. Ya gak? Udah punya ade-adean nih kan Bang Batu. Gimana tuh Bang sepak terjangnya? Wah, sepak terjangnya nih ya bentrok mulu sama Bonser, Malaka, sama Texas. Ya karena dulu. awal mula di kelas 1 ituin lah ya. Kita dibantai. Dibantai. Mungkin karena kita udah wah, masa gue disayurin mulu. Iya, kalau diem aja makinan nih. Makinan udah kita bantai dah. Like a Hellcat.